Salam sejahtera kepada kita semua. Kembali lagi bertemu dalam pertemuan yang kedua hari ini. Pertemuan yang kedua dalam pembahasan pendalaman aksi puasa pembangunan 2022. Pada pertemuan yang kedua ini kita mengangkat tema keluarga rukun. Apa itu keluarga rukun? Maka mari kita simak bersama-sama. Kerukunan adalah suatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan adalah situasi baik, damai, tenteram, ada kesatuan hati dan senantiasa bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Setiap orang pun anggota keluarga pasti merindukan suasana rukun dan damai. Oleh karena itu, harus ada perjuangan untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan sikap rukun, keluarga menjadi lembaga yang utama untuk membangunnya. Setiap anggota keluarga harus memperjuangkan dan mewujudkan kerukunan tersebut. Dalam keluarga, anak hendaknya senantiasa menunjukkan sikap sopan, tata krama, suka mengucapkan permisi dan terima kasih, menyayangi dan mencintai, hormat menghormati, mudah minta maaf, suka menolong, serta selalu rindu pulang ke rumah. Keluarga yang hidup dalam suasana rukun besar kemungkinan akan melahirkan sebuah panggilan bagi anaknya. Apakah menjadi imam atau biarawan, biarawati. Peserta didik kami yang dikasihi Tuhan dan siapa saja yang mendengarkan video ini. Pada pembahasan yang kedua ini, kita membahas subtema keluargaku yang rukun. Kita mau melihat apa makna keluarga yang rukun itu dan bagaimana usaha-usaha yang akan kita lakukan untuk sampai pada keluarga yang rukun. Keluarga yang rukun menjadi tempat kita yang pertama dan utama untuk mengembangkan diri agar akhirnya kita menjadi bagian dari keluarga rukun itu. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendalami dan merenungkan pada pertemuan kali ini. Bacaan sebagai permenungan untuk kita dalami dalam pertemuan ini yakni Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Peserta didik kami yang dikasihi Tuhan dan siapa saja yang mendengarkan pembahasan ini, pertanyaan panduan untuk kita yang pertama adalah sikap apakah yang harus dimiliki seorang anak terhadap orang tua dan bagaimana seorang anak menunjukkan ketaatannya kepada orang tua berdasarkan kutipan tadi. Jawabannya adalah taat dan menghormati ayah dan ibu. Taat, menghormati ayah dan ibu. Yang kedua, mengapa menghormati orang tua itu penting dan bagaimana sikap orang tua terhadap anak berdasarkan kutipan tadi? Jawabannya, supaya bahagia dan panjang umur di bumi dan jangan membangkitkan amarah anak dan mendidik mereka dalam ajaran Tuhan. Mendidik dalam ajaran Tuhan. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap dan tindakanmu terhadap nasihat dan didikan orang tuamu? Bagaimana? Misalnya, kadang mendengarkannya dan melakukannya dengan senang hati, terkadang kurang senang, dan lain-lain. Kita tidak selalu senang mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Kadang pun kita merasa udah itu aja terus. Tapi
pasti ada hal baik yang disampaikan oleh orang tua. Hanya karena kita masih muda, kadang-kadang kita merasa bahwa itu saja terus disampaikan, bosan. Tapi pengulangan-pengulangan itu akan tertanam dan terpatri dalam pikiran kita. Pertanyaan yang keempat, menurut kamu apa itu keluarga rukun? Nah, pasti sudah bisa menjawab ya. Keluarga rukun adalah keluarga yang harmonis, damai, ada kasih dan cinta di dalam keluarga, saling mengampuni, ya, satu sama lain, tegur sapa, tidak ada main sendiri-sendiri, selalu bersama. Keluarga yang rukun, tidak ada pertengkaran, perkelahian, apalagi jambak-jambakan, ya. Nah, lalu yang kelima, menurut kamu tindakan-tindakan apa yang harus kamu lakukan untuk mewujudkan kerukunan di keluarga dan sekolah? Nah, ini keluarga dan sekolah, ya. Jawabannya, menghargai dan menghormati orang tua, menghargai dan menghormati guru, menuruti nasihat orang tua, guru juga, bersahabat dengan teman di sekolah, dan bersahabat dengan siapa saja di mana kamu berada. Peserta didik kami yang dikasihi Tuhan semuanya, maka keluarga rukun menjadi dambaan setiap anggota keluarga. Di tengah keluarga yang rukun itu, setiap orang akan merasa bahagia, berharga, diperhatikan, dan didukung. Keakraban dan komunikasi yang baik terjalin satu sama lain antara ayah dan ibu, antara anak dan kedua orang tua, antara anak dengan anak. Pertanyaan untuk kita, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk sampai pada keluarga yang rukun? Nah, peserta didik kami dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar tadi dalam Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, menjadi dasar bagi kita untuk mewujudkan keluarga yang rukun itu. Tadi dijelaskan hal-hal yang harus dilakukan anak terhadap orang tua dan bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Rasul Paulus menekankan seorang anak mesti taat dan hormat kepada orang tuanya. Anak-anak yang taat, hormat, dan menuruti perintah orang tuanya akan memperoleh berkat dari Allah, yaitu panjang umur, apalagi tadi, memiliki umur yang panjang, hidup bahagia. Orang tua harus mendidik anaknya dengan kasih dan kelembutan. Orang tua juga mendidik anaknya dengan kasih dan kelembutan. Tapi kalau anaknya bandel kali, pas tapi aja sekali, ya. Tindakan-tindakan apa yang dikehendaki Tuhan itulah yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya. Maka peserta didik kami dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang yang setia, mentaati dan menghormati nasihat orang tua kita. Jadilah orang-orang yang mau dididik dengan kasih, supaya kamu menjadi orang yang selalu menghargai dan mencintai keluarga dan orang lain dimanapun kamu berada. Jadilah orang-orang yang mencintai kedamaian, keharmonisan, dan setia menjalin komunikasi yang baik di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika kita melaksanakan hal ini, Tuhan akan memakai kita sebagai perpanjangan tangannya untuk mewartakan kabar sukacita bagi semua orang. Kehadiran kita akan dirindukan di tengah-tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kehadiran kita akan menciptakan keharmonisan dan kedamaian dimanapun kita berada. Jadi kita bukan malah menjadi benalu atau menjadi sumber masalah di mana kita berada, tetapi justru karena kehadiran kita membawa keharmonisan, kedamaian. Peserta didik kami semua yang dikasihi Tuhan, nah, demikian tadi pembahasan kita. Semoga disimak, dipahami, direnungi, dan dilaksanakan. Sampai berjumpa pada pembahasan yang ketiga minggu depan. Tetap stay tune bersama Pak Umbu yang kece badai.